Oke, sebenarnya sih aku awalnya nggak pengen bahas ini ya, karena takut kenapa-kenapa gitu. Plus aku lihat banyak juga yang udah coba ngangkat isu ini gitu. Cuman dari teman-temanku yang ngangkat isu ini ya, jujur aku nggak nemu yang sampai mengurai ke akar masalahnya. Nah, ini soal isu yang Liga Idol itu ya, yang katanya bikin e-sport Indonesia itu suram. Nah, biar gak lama-lama nih, kita langsung aja coba mengurai masalahnya. Mungkin mungkin emang bener ya, banyak pro player di e-sport itu akhirnya berperan sebagai selebriti atau idol ya kata bapak itu ya. Tapi sebenarnya pernah cari tahu nggak sih kenapa kok jadinya gini gitu loh, ya kan? Nah, pertama kita lihat dari organisasi e-sportnya dulu nih, ya kan? Organisasi e-sport itu paling banyak dapat duit dari mana coba? Benar, sponsor. Nah, kan? Berarti sebenarnya model bisnis organisasi e-sport itu ya akhirnya jadi kayak media, kumpulan influencer, atau agensi KOL. Kalau model bisnisnya mirip-mirip, berarti apa? Berarti metrik yang dicari ya akan ada di lingkaran-lingkaran yang mirip juga gitu. Misalnya apa? Jumlah follower, engagement rate ya kan? Ya dan kawan-kawannya itulah ya. Ya, cerita dikit lah ya, bentar. Aku dulu juga pernah kerja di brand ya, alias sponsor lah ya. Aku pernah dapat media rate, tarif ya, tarifnya ataupun garap proyek bareng beberapa organisasi e-sport lah. Nah, di media rate atau dari proyek tadi, harganya beda-beda tuh, tergantung dari player mana yang pengen dipakai untuk campaign itu, ya kan. Semakin banyak followernya, semakin mahal harganya. Jadi, dari model bisnis ini aja, player-player e-sport itu mungkin secara langsung atau secara tidak langsung dibentuk jadi selebriti ya karena untuk meningkatkan harga itu tadi. Ya, disclaimer ya, sebelum dihujat dan dimusuhin, ini bukan menyalahkan organisasi e-sportnya ya. Ya, ini memang kenyataan model bisnis kebanyakan organisasi e-sport ya. Mengubah model bisnis yang memang sudah berjalan itu ya faktanya tidak semudah bikin story di Instagram atau bikin konten di YouTube ya kayak aku gini. Nah, selain dari model bisnis tadi ya kan. Sekarang kita lihat case tadi, studi kasus dari mantan-mantan pro player yang masih eksis setelah tidak lagi menjadi pro player. Nah, kalau ngomong dua mantan pemain MPL yang masih eksis banget nih, masih ngetop banget, walaupun sudah lama tidak menjadi pro player, sudah lama pensiun. Ya kan. Aku yakin kebanyakan fans Mobile Legend akan sebut dua nama, yaitu siapa? Just No Limit sama Jonathan Liandi, ya kan? Emperor. Ya. Ya, faktanya dua orang itu tadi bahkan belum pernah juara MPL. Dibetulin ya kalau salah ya. Tapi setahuku mereka berdua itu belum pernah juara MPL. Tapi sampai sekarang mereka yang masih eksis dan jauh lebih ngetop ketimbang mantan-mantan pemain lain yang pernah jadi juara MPL yang bahkan dalam tanda kutip nih prestasinya lebih bagus. Prestasi di e-sport ya. Nah, di luar MPL ini sebenarnya kan juga terjadi ya. Maksudnya pemenang-pemenang pemenang liga ya game lain lah ya, bukan Mobile Legend gitu. Itu juga sama kan kayak gitu. Atau gini wis, sesimpel bahwa peraih peraih medali-medali dari e-sport di SEA Games ya, beberapa tahun kemarin ya kan. Gimana kesejahteraan mereka sekarang? Nah, sekarang tak tanya ya kan. Ya, ini penting dicatat ya sebenarnya. Eksis ini, ngetop ini
belum tentu lebih sukses atau lebih kaya juga sih. Karena ada juga yang sebenarnya mantan pro player yang jadi bisnismen yang mungkin nggak ngetop tapi ya duitnya banyak. Ya ada lah ya. Tapi ya masalahnya kebanyakan pro player ini kan masih muda-muda ya, muda-muda banget gitu ya. Jadi mereka masih sangat mudah terpengaruh dari mana-mana gitu kan. Jadi ya mungkin di pikiran mereka, biar aku bisa terus sukses setelah pensiun dari pro player, ya jadi konten kreator gitu kan. Mumpung ada panggung jadi pro player main di MPL ya kan. Sekarang saatnya untuk mengumpulkan fans sebanyak-banyaknya. Nah, makanya mungkin itu disebut idol itu tadi ya. Ya, itu tadi akar masalahnya gitu kan. Menurutku nih. Jadi, solusi liga terbuka tambah tim ya kan dan kawan-kawannya sampai 16 tim katanya. Sebenarnya ya nggak relevan juga gitu loh. Karena tidak menyelesaikan akar masalah itu tadi. Ya sebenarnya ada bagusnya sih. Sebenarnya ada bagusnya mengangkat isu ini ke permukaan ya kan. Sekarang jadi ya banyak orang ngomongin gitu kan. Cuman sayangnya mungkin staf ahlinya itu di sana nggak ahli-ahli banget. Jadi mungkin nggak sampai bisa mengurai masalah ya sampai ke akarnya. Lah terus solusinya gimana itu kan? Solusinya sebenarnya gampang. Solusinya simple. Tapi kayaknya agak impossible, agak mustahil jadi kenyataan. Loh kenapa? Ya, nih lihat aja ya, banyak mantan atlet dari olahraga yang nasibnya miris ya. Ini aku nggak ngarang-ngarang ya. Nih, berdasarkan survei Litbang Kompas, 63,5% dari total 330 atlet dan mantan atlet mengaku tidak sejahtera secara keuangan. Nah, itu banyak ya. Setidaknya, tambahannya gini, setidaknya 35,8% mantan atlet mengaku membutuhkan dana pensiun dan jaminan hari tua. Akan tetapi, 75,2% mantan atlet ternyata tidak memiliki dana pensiun sama sekali. Sementara 28,5% kini mengaku sangat membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini kita melihat di olahraga ya, yang harusnya ekosistemnya jauh lebih matang. Bener nggak? Plus, menurutku masalah apa ya, jaminan hari tua, masalah e-sport, masalah jaminan hari tua para pro player ini, ya tidak bisa cuman dibebankan ke game publisher atau liganya, atau asosiasinya, atau pemerintahnya, atau tim e-sportnya, atau masing-masing. Ya ini harus digarap bareng-bareng. Nggak bisa cuman satu yang harus dipasrahin gitu ya. Karena nggak selesai, karena memang problemnya besar gitu ya. Ya ini tadi pengamatanku ya. Ya semoga yang nonton dapat insight ya kan. Atau malah lebih bagus lagi. Ini video bisa di-share-share ya kan. Biar lebih banyak orang tahu sebenarnya akar masalah idol-idolan di e-sport itu gimana ya kan. Ya wis, gitu aja ya. Dadah.